Pemirsa, selaku termohon, KPU memilih hanya menghadirkan satu saksi ahli. Di persidangan keempat, saksi ahli meyakini situng tidak akan jebol meskipun dibom sekalipun. Bagaimana kemudian fakta persidangannya? Eko Frima Andani akan mengulasnya di segmen Fact Check. Eko, silahkan. Ya, Ega, benar sekali. Dalam sidang keempat hasil sengketa Pilpres, tim termohon yakni KPU memilih hanya menghadirkan satu orang saksi ahli. KPU berdalih 16 orang saksi yang dihadirkan pemohon yakni kubu Prabowo Sandi dinilai menguntungkan mereka selaku penyelenggara pemilu dan menilai tidak perlu mengkonfrontirnya dengan saksi fakta. Nah, ini adalah salah seorang saksi yang dihadirkan dalam sidang kemarin. Ia adalah bernama Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, IPU, yang merupakan kelahiran Kediri dari 29 Oktober 1958. Profesor Marsudi ini telah menempuh S1 di Teknik Elektro ITB, kemudian menempuh S2 dan juga S3 di Australia. Kemudian dalam segi karir pun salah satu saksi ahli ini memiliki karir pernah bertugas sebagai atau masih bertugas di Pakar Khusus Pertahanan Cyber Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan juga Dewan Pembinaan Asosiasi Pendidikan Tinggi Indonesia Ilmu Komputer. Dan Profesor Marsudi Wahyu Kisworo ini bisa disebut sebagai profesor bidang IT pertama di Indonesia. Ia merupakan perancang awal dari sistem informasi hitung atau situng KPU pada tahun 2003 lalu. Dan selaku perancang situng, Profesor Marsudi meyakini jika sistem informasi hitung suara sulit diretas. Dulu dalam rancangan pembuatannya, situng memiliki 3 server yang saling membackup satu sama lainnya. Dan jika satu server diretas, maka server lain akan memperbaiki. Bahkan Profesor Marsudi sempat berkelakar, dibom sekalipun tidak akan merubah hasil data situng. Benarkah demikian? Jika kita melihat, situng ini diamankan bisa teraman dari ancaman dikarenakan memiliki aplikasi atau sistem yang bisa memperbaiki diri sendiri, di mana setiap 15 menit memiliki sistem automatic repair, di mana juga ketika ada kebobolan akan diperbaiki atau diupdate setiap 15 menit sekali. Dan kemudian juga situng ini juga memiliki sistem yang di mana hanya bisa diakses dari kantor KPU, hanya kantor KPU yang bisa mengakses data tersebut. Kemudian juga situng ini yang banyak masyarakat kita gagal paham, yakni situng tidak sama dengan website situng. Website situng itu kalau bisa bahasa awamnya adalah hanya sebagai user interface atau halaman awal dari yang kita lihat sekarang, yang kita akses sekarang adalah namanya website situng. Namun situng adalah sistem informasi yang merupakan situng yang berasal dari yang digunakan oleh KPU, yang mana input datanya hanya bisa dilakukan oleh KPU sendiri. Kemudian juga yang paling penting adalah situng itu bukanlah hasil resmi, karena dari kesepakatan dan undang-undang, situng hanyalah sebagai memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa diakses. Nah, sejatinya situng ini dibuat untuk memberikan informasi agar semua orang masyarakat, baik itu di kampung, di desa-desa dan juga di kota, bisa mengakses hasil pemindahan dari pemindahan C1 ini. Yang pertama adalah poinnya adalah memudahkan akses pemilu untuk pemilu 2019. Kemudian juga situng ini juga bisa diperbarui datanya berkala, itu setiap 15 menit sekali secara otomatis akan melakukan pemindahan data berkala. Kemudian juga situng juga merupakan hasil pemindahan dari form C1 yang diupload oleh salah satu saksi dan juga kemudian nanti diberikan dan dimasukkan dalam aplikasi. Kemudian juga ini yang terpenting sekali adalah situng ini memiliki server di tempat terpisah, di mana jika nanti satu pun diretas hanya pada lamannya saja atau bisa berhasil masuk ke dalam situngnya, nanti tetap akan bisa di-backup dari 3 server yang tempatnya dirahasiakan dan berbeda ini. Kemudian juga memiliki pengamanan berlapis dan juga tidak akan bisa mudah diretas. Dan yang terpenting adalah tidak benar juga jika ada asumsi yang menyatakan situng menguntungkan satu pihak saja. Karena dari beberapa data yang kami himpun, kedua kubu saling diuntungkan dan dirugikan karena kesalahan input data ini. Terlihat dari kesalahan input data ada 244 kesalahan input data situng dari 813.315 TPS atau 0,07%. Dan dari kesalahan input data ini bisa juga dilihat
semua menguntungkan dan juga merugikan masing-masing pihak. Baik itu kubu 01 Jokowi Ma'ruf Amin, terdapat 24 kesalahan. Ini juga menyebabkan suaranya berkurang. Kemudian juga Prabowo Sandi juga terdapat 63 kesalahan yang juga menyebabkan suaranya berkurang. Kemudian Jokowi juga diuntungkan dengan salah input data ini, yakni ada 46 kesalahan. Begitu juga Prabowo juga diuntungkan dengan kesalahan input data ini, ada 30 kesalahan yang menguntungkan masing-masing pihak. Jadi yang terpenting adalah input data ini, kesalahan input data ini memang murni adalah hasil dari kesalahan manusia atau human error. Dan yang penting lagi adalah situng bukanlah hasil akhir. Hasil akhir adalah rekapitulasi bertingkat mulai dari tingkat kecamatan, RT, desa hingga provinsi dan ke KPU RI. Itu yang seharusnya diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Eko Freemandani dalam Fact Check.